Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita bisa hadir dalam pertemuan rutin anggota Korp Mubalik Khairu Ummah, baik yang baru maupun yang lama. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan para penerusnya. Pada kesempatan ini terlebih dahulu saya ingin menyampaikan satu materi tentang akhlak dai. Dakwah itu upaya mengubah mad'u. Dalam kaitan dengan dakwah itu kan ada namanya dai. Dai orang yang berdakwah, mad'u orang yang didakwahi. Secara garis besar, mad'u itu saya bagi jadi 3. Pertama, orang kafir. Itu mad'u, orang yang kita dakwahi itu orang kafir supaya masuk Islam. Nah, ini nggak digarap nih. Kita tidak berdakwah kepada orang kafir, nggak ada yang ngerjain. Jadi dakwah itu kepada orang kafir supaya orang kafir itu masuk Islam. Maka dulu Nabi berdakwah kepada orang kafir, misalnya dari kalangan ahli kitab. Ahli kitab itu Yahudi, Nasrani. Nabi temui orang-orang Yahudi, ayo masuk Islam. Jangan sampai kalian seperti orang-orang Quraisy yang sudah dikalahkan dalam perang Badar. Orang Yahudi bilang apa? Jangan sombong ente, mentang-mentang menang perang. Gitu. Nah, itu begitu. Jadi dakwah kepada orang kafir supaya masuk Islam. Yang kedua, dakwah kepada orang Islam yang belum taat supaya taat. Ini juga belum banyak yang melakukannya. Dakwah pada yang belum taat. Dakwah kepada orang yang suka bermain judi. Dakwah kepada pelacur, itu kan belum dikerjain nih. Nah, ya sedikit orang mungkin ada yang melakukan ini. Dakwah kepada orang-orang pang dan sebagainya. Dakwah pada orang yang belum taat supaya taat. Nah, yang ketiga, dakwah kepada orang yang taat supaya istiqomah dalam ketaatan. Ya, kalau orang taat adanya di masjid, sehingga dakwah kita di masjid, dakwah kita di majelis taklim, dakwah kita kepada orang-orang yang baik, pada orang-orang yang taat supaya istiqomah dalam
ketaatan. Lah ngomong-ngomong, orang taat sama orang belum taat itu banyakan mana? Ya, kalau ukurannya adalah masjid, yang sholat jamaah dengan yang tidak sholat jamaah banyakan mana? Nah, yang kita garap ini yang sholat jamaah. Udah gitu kalau pengajian, yang sholat jamaah 3 baris, 4 baris, yang ikut pengajian separohnya aja udah bagus. Berarti sedikit orang yang kita garap itu. Padahal begitu banyak orang yang belum digarap. Jadi dakwah itu upaya mengubah mad'u, orang yang kita dakwahi, dari keadaan yang apa adanya kepada yang seharusnya menurut Allah dan Rasulnya. Maka pesan-pesan dakwah harus menyatu dalam kepribadian akhlak dai. Kepribadian, dia punya kepribadian, pesan-pesan dakwah itu sudah menyatu dalam kepribadian seorang dai. Kalau dalam dakwah dia berpesan agar berlaku jujur, si dai memang jujur. Kalau dia berpesan agar kita sedekah, si dai memang bersedekah, bukan maunya disedekahi. Kalau dia bicara keluarga sakinah, memang dia keluarganya sakinah. Kalau dia menekankan orang untuk berusaha mencari rizki yang halal, dia memang nyari rizki yang halal. Begitu seterusnya. Jangan kontradiksi antara pesan dakwah dengan sikap dan tingkah lakunya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam surat As-Saff ayat 2 dan ayat 3. Ayat ini sudah populer buat kita semua, yang dimulai dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Alhamdulillah saya sudah menulisnya ke dalam satu buku ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu. Itu bukunya berjudul Wahai Orang Yang Beriman. Ada 89 ayat di dalam Al-Quran yang dimulai dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Ayat ini turun ada sebabnya yang disebut dengan asbabun nuzul. Saya juga tulis buku asbabun nuzul tematik. Disebut tematik karena berdasarkan tema. Dikelompokkan ayat-ayat yang ada asbabun nuzulnya itu berdasarkan tema. Tema akidah, tema akhlak, tema harta, dan seterusnya. Ada 20 tema. Nah, ini asbabun nuzulnya. Dulu ada sahabat-sahabat ngobrol-ngobrol di Madinah itu. Yang satu bilang apa? Kita ini udah lama juga jadi orang beriman, belum disuruh perang ya. Lah emang ente kalau disuruh perang mau? Ya. Sahabatnya Betawi kali pakai ente sih.
Emang ente mau kalau disuruh perang? Ya kalau disuruh masa nggak mau? Ya memang perang belum ada, ya jangan dimula-mulain. Kalau Hamas menyerang Israel tanggal 7 Oktober, itu bukan mula-mulain, itu menerusin. Nerusin serangan-serangan Israel yang sudah begitu lama. Jadi bukan dibilang dia yang mula-mulain, ya gitu. Dia yang cari gara-gara, bukan. Emang perang udah berlangsung lama, tapi kan nggak selalu terjadi kecamuk perang. Begitu. Ini kan orang nggak paham. Gara-gara Hamas sih yang mula-mulain, akhirnya begitu. Sesudah ngobrol-ngobrol ini, Nabi dapat kabar bahwa orang-orang kafir dari Mekah sudah siap-siap berangkat menuju Madinah untuk berperang. Disampaikan tuh kepada Nabi informasinya. Jadi luar biasa itu, meskipun belum ada WA, cepet itu informasi. Dan informasinya benar, bukannya hoax. Mekah Madinah itu kalau naik unta, naik kuda, itu ditempuh 8 hari 8 malam. Jadi ada waktu seminggu deh, katakan ada waktu seminggu untuk mempersiapkan pasukan perang. Maka Allah turunkan ayat yang memerintahkan kepada kaum muslimin untuk berperang. Siap-siap. Ya, dikonsolidasi oleh Nabi, disampaikan perintah berperang. Yang kemarin ngobrol disampaikan juga kepadanya, perang udah disuruh tuh. Masa sih? Iya. Kok cepet banget? Lah kemarin ente bilang kalau disuruh perang masa nggak mau? Nih kita udah disuruh perang nih, udah siap-siap karena musuh sudah berangkat. Ya jangan secepat itu dong, nanti-nanti kek. Nah, gitu. Ente gimana sih? Katanya kalau disuruh perang masa nggak mau? Sekarang udah disuruh, masa pakai nanti-nanti? Ya maksud saya jangan secepat itu. Nah, maka turun ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang beriman, mengapa kamu katakan apa yang tidak kamu kerjakan? Katanya mau perang, sekarang udah disuruh nggak mau. Amat besar kemurkaan di sisi Allah kepada orang yang mengatakan apa yang tidak dikerjakannya. Selamat datang Pak Agus. Ya. Pak Agus yang satu ini pakai Wahid. Nah, jadi Agus Wahid. Begitu. Dan ini ayat berlaku untuk urusan lain, bukan hanya buat perang. Termasuk berlaku untuk para dai, para khotib, para mubalik. Jangan kamu katakan apa yang tidak kamu kerjakan, karena itu namanya tidak konsekuen. Yang tidak konsekuen itu juga terjadi pada orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu ada yang sudah masuk Islam, ada yang belum masuk Islam. Yang belum masuk Islam tahu kalau sebenarnya dia juga harus masuk Islam, tapi perkara gengsi membuat mereka nggak mau masuk Islam. Gengsi apa? Yang jadi nabi mestinya dari kelompok mereka. Ini Muhammad yang orang Arab jadi nabi, jadi rasul. Nggak mau terima mereka itu.
Emang kenapa mereka nggak mau terima? Mereka ini sudah jadi tokoh agama, jadi pendeta-pendeta Yahudi, udah jadi tokoh agama. Terus sebagai tokoh agama mereka mendapatkan keuntungan materi, dapat keuntungan materi. Kalau bahasa kita nih, baru jadi ustadz biasa aja udah dapat amplop. Dapat keuntungan materi. Kalau jadi ustadz itu, misalnya ada tahlilan, ustadz tuh berkatnya 2. Iya, amplop lain, berkat lain 2. Begitu. Baru jadi tokoh agama aja udah dapat keuntungan materi. Bagaimana kalau jadi rasul? Tentu akan lebih banyak lagi. Makanya mereka ingin agar yang jadi rasul itu sesudah Nabi Isa itu dari kalangan mereka. Ternyata mereka dengar Muhammad yang jadi rasul, nggak terima mereka itu. Meskipun mereka tahu bahwa seharusnya mereka masuk Islam berdasarkan ajaran yang ada dalam Alkitab. Maka kepada orang Yahudi yang sudah masuk Islam, dia berpesan. Apa pesannya? Tetaplah kamu dalam Islam. Ikutilah Muhammad, karena Muhammad itu benar. Ngomongnya bagus nggak tuh? Ngomongnya bagus. Lah kalau dia bilang Muhammad itu benar, kenapa dia nggak mau masuk Islam? Maka Allah turunkan ayat 44 surat Al-Baqarah. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Mengapa kamu suruh orang melakukan kebaikan? Tetap dalam Islam, ikuti Muhammad, itu namanya kebaikan. Bahkan istilah yang digunakan oleh Allah ini adalah albir, atamuruna nasa bil birri. Albir itu kebaikan yang banyak. Ada kebaikan yang banyak. Mengapa kamu suruh orang melakukan kebaikan yang banyak, sementara kamu lupa pada dirimu sendiri? Padahal kamu baca itu Alkitab. Apa kamu tidak berakal? Maka jangan sampai seorang dai kayak orang Yahudi ini, nyuruh melakukan kebaikan, dia sendiri lupa pada dirinya. Nyuruh sholat berjamaah, dia sendiri tidak sholat berjamaah. Nyuruh berinfak, dia sendiri tidak berinfak. Nyuruh ikhlas, dia sendiri tidak ikhlas. Kontradiktif dengan apa yang dia katakan. Maka kalau kontradiktif, itu orang jadi tidak percaya diri. Salah satu sebab mengapa orang tidak percaya diri, tidak pede di dalam dakwah, itu adalah karena kontradiktif. Makanya ada orang tidak mau ceramah di kampung sendiri. Pak, Bapak ceramah ya? Jangan. Lah kan Bapak bisa. Bisa sih bisa. Tapi kalau ceramah di kampung sendiri kayaknya kurang enak. Kurang enak kenapa? Orang tahu kalau saya ini tidak sesuai dengan apa yang dipesankan. Bagaimana mungkin saya mau ngomong sedekah, orang tahu persis kalau saya pelit. Bagaimana mungkin saya menyerukan sholat berjamaah, orang tahu saya nggak mau sholat jamaah di masjid, dan seterusnya. Nah, akhirnya tidak percaya diri. Tapi kalau ceramah di kampung orang lain mau juga dia. Kenapa? Dia pikir orang kampung situ nggak tahu sama saya, nggak kenal saya.
Bagaimana ciri-cirinya akhlak seorang dai? Pertama, hubungan yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hubungan dia dekat kepada Allah. Nah, kalau orang hubungannya sudah dekat kepada Allah, niscaya dia tidak menyimpang dari syariat. Nggak mau menyimpang dari syariat. Maka Allah berfirman di surat Al-Jasiyah, surat 45 ayat 18. Summa ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat. Hidup kita ini ada syariatnya, ada ketentuan-ketentuannya, ada undang-undangnya, ada aturannya. Ikuti aturan itu, ikuti syariat itu. Jangan kamu ikuti hawa nafsu orang yang tidak ngerti kepada syariat itu. Mau sedekah, ngomong-ngomong sama istri, saya mau sedekah ini, ada yang harus dibantu. Abang ini gimana sih sedekah-sedekah? Kayak kita udah cukup aja. Nah, akhirnya apa? Nggak jadi. Ngikuti hawa nafsu istri yang tidak ngerti syariat. Sekarang ini juga banyak begitu. Palestina dibantu. Kayak kita udah nggak ada masalah di sini. Di sini juga banyak masalah, ngapain Palestina jauh-jauh? Ya, seberat-berat masalah kita tidak seberat masalah Palestina. Kalau kita di sini seandainya begitu, ya masih ada yang bisa dimakan. Pohon singkong masih ada di Bogor, gitu. Pohon pisang masih ada, gitu. Tapi kalau di sana gimana itu? Ini jadi seorang dai harus punya hubungan yang dekat kepada Allah sehingga dia komitmen kepada ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah ikhlas dalam berdakwah. Ikhlas dalam berdakwah. Ya, kalau orang hubungannya dekat dengan Allah, maka nanti dia melakukan sesuatu orientasinya karena Allah. Sehingga di situ ada keikhlasan. Ikhlas di dalam berdakwah. Kalau ikhlas, maka yang berat itu terasa jadi ringan. Tapi orang yang tidak ikhlas, yang ringan juga rasanya jadi berat. Ente khutbah di masjid sana tuh, masjid situ honornya cuma 300. 300 itu honor, tapi karena menurut dia tidak besar, dia jadi berat. Kalau dia ikhlas, di mana kek? Gitu. Bahkan nggak dikasih honor juga dia nggak masalah. Dan ustadz-ustadz kita di daerah-daerah itu nggak ada honornya. Di kampung-kampung orang khutbah itu nggak ada honor. Saya mengisi pelatihan khotib di
Rote Endau. Rote Endau itu kabupaten di Nusa Tenggara Timur. Itu daerah paling selatan di negeri kita. Ada pertanyaan, Pak Ustadz, di masjid waktu sudah masuk, sudah tiba, tapi khotibnya belum datang. Emang kemana khotibnya? Masih di laut. Kenapa? Ya kan nelayan di laut. Ya namanya orang di laut kan ada saat ombak tinggi sehingga perjalanan pulangnya jadi telat. Pernah juga saya ke Halmahera Selatan dari Ternate naik boat, itu mestinya sebelum maghrib udah nyampe. Menurut kebiasaan sebelum maghrib udah nyampe. Ternyata nyampenya Isya. Lewat Isya dikit, katakanlah 7:30 gitu. Mestinya 5:30 jam 5 udah nyampe, ini 7:30 baru nyampe. Kenapa? Ombak. Saya tanya, memang nggak bisa itu khotib kalau hari Jumat dia nggak usah melaut? Ya kalau nggak melaut makan dari mana? Emang nggak ada honornya khotib? Nggak ada honor. Itu contoh. Di daerah Tasikmalaya, saya mengisi acara manajemen masjid. Masjid-masjid yang dibangun oleh WMI. Pengurus-pengurusnya dikumpulkan. Ada yang dari Garut, ada yang dari Tasik, ada yang dari mana lagi, Ciamis dan sebagainya, itu sekitar itulah. Saya tanya, ada honornya khotib di sini? Dikasih berapa honor? Nggak ada honor Pak Ustadz. Nah, itu contoh. Jadi kalau kita di Jakarta dikasih honor 300.000 itu namanya honor. Masih ada honornya. Cuma kadang-kadang suka dibanding-bandingkan dengan masjid lain. Kok cuma 300? Masjid sana 500, masjid sana 7,5, masjid sana 1.000.000. Masa di sini cuma 300? Jangan begitu. Emang masjid jamaahnya sedikit, ukurannya kecil, lokasinya di Gang Senggol. Begitu. Jadi ikhlas itu membuat yang berat jadi ringan, tapi tanpa keikhlasan yang ringan juga jadi berat. Ini harus kita luruskan motivasi sebagai seorang dai. Tapi bukan berarti orang tidak boleh terima sesuatu. Orang yang ikhlas bukan berarti nggak boleh terima sesuatu. Boleh dikasih, namanya juga dikasih terima. Nggak dikasih jangan bilang kebangetan tuh pengurus masjid, jangan bilang begitu. Iya. Ya sudah gitu. Memang mungkin mereka juga kesulitan. Masjid kantor, saya menawarkan buku kepada pengurus. Ini bagus nih buku kalau dibagi-bagikan kepada karyawan, jamaah gitu kan, biar supaya semangat sholat jamaah, ngerti sholat jamaah. Nanti saya sampaikan Pak Ustadz kepada bendahara
Soalnya sekarang pendanaannya lagi minus. Masjid kantor minus juga dananya. Bukan minus karena dipakai, tapi memang antara pemasukan dengan pengeluaran itu belum imbang. Nah itu. Baik. Yang ketiga, sabar dalam berbagai keadaan, termasuk sabar dalam berdakwah. Dakwah itu tidak selalu enak, menyenangkan. Ada saat tidak menyenangkan. Maka orang harus sabar di dalam berdakwah. Ini pembicaraan kita kan dalam konteks dakwah, sehingga sabar dalam berdakwah. Misalnya kalau kita ngisi pengajian, yang enak sih jamaahnya banyak, mereka antusias mendengarkannya, enaknya begitu. Tapi enggak selalu begitu. Ada saat kegiatan dakwah, sebut saja misalnya pengajian, itu jamaahnya sedikit. Saya datang jauh-jauh, orangnya dikit. Males dah. Nggak mau lagi. Atau jamaahnya ada, tapi pada tidur. Kadang-kadang saya jadi maklum tuh orang kantor. Dia kan berangkat ada yang sebelum subuh dari rumah. Sholat subuhnya di stasiun. Naik kereta berdesak-desakan. Sampai di kantor kerja. Sampai menjelang zuhur. Habis zuhur, yang enak rebahan udah itu. Ada pengajian. Maka ada kantor yang ketika saya ceramah, ada jamaahnya yang tidur rebahan. Mudah-mudahan dia dengerin sambil tidur. Nggak apa-apa deh, saya nggak dilihat sama dia, tapi yang penting kupingnya denger. Saya pernah dari Ciputat mau pulang, mau arah kemari ke Bayoran. Tapi karena jalan macet, maka udah zuhur masih di Cirendo, Gintung. Udah zuhur masih di Gintung. Macet, nyampe pasar Jumat, habis itu mampir dah, udah 12:30, ada masjid namanya Baitur Rahman di Jalan Buana. Mampir mau sholat zuhur di situ. Ketika turun dari mobil, terdengar speaker itu ada orang lagi ceramah. Terus ketika saya ke masjid, orang pada rebahan di teras, di serambi masjid. Saya kemudian ke tempat wudhu, kencing, wudhu. Setelah itu masuk, mau sholat zuhur di masjid. Ketika saya masuk, itu ustadz ceramah sendirian ngomong. Bener, nggak ada yang dengerin, nggak ada jamaahnya. Pakai speaker ya. Iya. Iya. Ya, mudah-mudahan orang-orang yang rebahan itu dengerin. Terus terang saya ngalami satu itu. Itu orang ceramah sendirian. Kayak ceramah di radio kalau begitu. Nggak ada pendengarnya. Karena ada pengeras itu. Iya. Lagi latihan kali ini. Iya. Iya. Biasanya subuh itu ada. Ya. Itu sebenarnya lagi nyindir saya.
Kalau dia tidak sabar, udah ini program ceramah zuhur ditutup saja sudah, nggak usah dilanjutkan. Tapi karena dia sabar, terus saja. Mudah-mudahan masih ada orang yang mendengarnya. Oleh karenanya sabar ini harus banyak. Sabar harus kita miliki banyak. Jangan cuma 3. Kalau cuma 3, sekali gue bisa sabar, 2 kali gue bisa sabar, 3 kali habis sudah kesabaran gue. Habis cuma 3 dia punya. Maka ayat ini menyebutkan ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu. Hai orang beriman, sabarlah kamu, kuatkan kesabaranmu, tetaplah bersiap siaga. Di perbatasan negeri ini dalam konteks perang. Karena dulu ada yang tidak sabar sehingga meninggalkan pos yang harus dijaga. Kasusnya perang Uhud. Karena pasukan yang di kaki bukit sudah berhasil mengalahkan lawan, musuh kocar-kacir, meninggalkan hartanya disebut harta pampasan perang, gonimah, mereka kumpulkan itu gonimah. Melihat yang di kaki bukit sudah mengumpulkan gonimah, yang di atas bukit ngambil kesimpulan sendiri. Perang udah selesai kali, udah pada ngumpulin gonimah sih. Akhirnya mereka turun, padahal Nabi belum nyuruh turun. Nabi belum katakan perang ini selesai. Akhirnya mereka turun. Itu namanya juga termasuk tidak siap siaga, meninggalkan pos. Wattaqullah la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Jadi sabar, kuatkan kesabaran. Di dalam dakwah begitu. Sabar dan kuatkan kesabaran. Yang keempat, akhlak seorang dai itu dia menggunakan pembicaraan yang baik. Dakwah kita kan lisan, termasuk tulisan. Nanti di hari kiamat disebutkan al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ini aku tutup mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan bicaralah tangan-tangan mereka. Sekarang ini kiamat belum. Kiamat belum, tapi tangan kita udah bicara ini. Kita semuanya punya ini. Tangan kita bicara ini. Kelihatannya mah orangnya lagi duduk tenang, padahal dia lagi nyela orang. Kelihatannya duduk manis, padahal dia lagi menyebarkan berita bohong. Ini gimana menafsirkannya nih nanti ahli-ahli tafsir yang ada di sini? Ini udah watukallimuna aidihim. Tangan kita ini udah bicara sekarang. Jadi perlu tafsir baru ini. Kiamat belum terjadi, tapi tangan kita udah bicara. Nanti di hari kiamat, kan kenapa mulut itu ditutup? Mulut ini udah terlalu banyak berdusta. Nah, nanti tangan kita juga udah banyak berdusta ini. Nyebarin berita bohong. Perlu penafsiran Pak Agus. Nah sekarang kita baik bicara maupun menulis, gunakan pembicaraan yang baik. Bicara yang baik itu bicara dengan tema pembicaraan yang baik.
tema pembicaraannya baik. Jadi jangan membahas hal-hal yang tidak baik. Permusuhan itu namanya tidak baik. Dusta itu namanya tidak baik. Si Anu kita bohongin yuk. Nah, itu namanya pembicaraan yang tidak baik. Pembicaraan yang baik itu adalah bicara dengan bahasa yang baik. Temanya baik, bahasanya juga baik. Bahasanya harus baik, kosakatanya harus baik. Karena bahasa itu ada rasanya. Rasa berbahasa. Berapa banyak orang tersinggung, marah itu karena istilah. Ya, karena istilah. Meskipun begitu, kalau orang punya istilah, kita jangan dulu marah, jangan dulu tersinggung. Kenapa? Karena kultur orang situ memang begitu bahasanya. Nah, kita bukan orang situ. Seperti istilah tempat jin buang anak. Nah, gitu. Itu kan istilah ya, tempat jin buang anak. Teman saya Edi Mulyadi itu jadi dipenjara gara-gara kalimat itu. Jadi istilahnya yang baik, temanya baik, istilahnya juga baik, karena dia ada rasanya bahasa. Ya, sebagai sebuah contoh, orang Betawi itu biasa ngomong gua elu. Tapi dalam kultur orang Betawi, gua elu itu untuk yang selepel, untuk sederajat, setingkat. Saya punya teman namanya Ustadz Agus Wahid misalnya. Ustadz Agus Wahid saya panggil, meskipun dia Ustadz tapi kan temen. Karena temen, saya dialeknya pakai bahasa Betawi. Gus, lu mau kemana Gus? Nah, misalnya begitu. Pak Agus jawab, gua mau ke kampus ngajar. Oh, nah itu begitu. Karena temen, ngomongnya jadi begitu. Tapi kalau saya sama orang tua saya, nggak boleh saya ngomong begitu. Saya sudah berumah tangga, sudah punya rumah sendiri. Kemudian suatu ketika di dalam perjalanan saya ketemu bapak saya. Saya tanya, "Beh, lu mau kemana, Beh?" Nah, ini nggak tepat, ini tidak baik, menggunakan istilah yang tidak baik. Masa ama babe dipanggilnya elu? Itu namanya anak kurang ajar, katanya. Jadi bahasa itu ada rasanya. Maka gunakan pembicaraan yang baik dari sisi tema pembicaraan, dari sisi bahasa atau istilah. Itu seorang dai dalam dakwahnya dia dituntut menggunakan pembicaraan yang baik. Yang kelima, memiliki kesungguhan dalam berdakwah. Dakwah ini harus sungguh-sungguh. Kalau sungguh-sungguh dia jadi fokus, dia jadi serius, dia jadi memberi perhatian yang besar. Besok saya mau khutbah tentang apa ya? Dia mikir tentang apa yang mau dia sampaikan. Ini kan banyak ustadz nggak mau mikir. Gitu.
Jangankan merumuskan masalah, mikir aja dia nggak mau. Contoh, ada ustadz di hari Ahad jam 7 WA ke saya, Pak Ustadz, nanti saya jam 9 mau ceramah, orang syukuran pindah rumah. Saya harus ceramah apa ya kalau acara itu? Lah, lu yang mau ceramah kenapa jadi nanya sama gua? Iya, itu namanya ustadz nggak mau mikir. Mestinya dia rumuskan dulu apa yang mau dia bahas. Sesudah itu kirim WA ke saya, minta masukan. Pak Ustadz, nanti jam 9 saya mau ceramah tentang acara syukuran pindah rumah. Tema yang mau saya sampaikan tuh ini, kisi-kisinya, poin-poinnya. Ada masukan gak Pak Ustadz? Kan begitu mestinya. Namanya saya nambahin dari hasil pikiran dia. Saya bilang, saya jawab aja. Bahas aja tentang 4 fungsi rumah. Ada tuh di buku saya. Saya nggak punya bukunya, ya makanya beli. Dan ini yang model begini banyak sekali. Saya pernah cerita Ramadan tahun kemarin. Ramadan baru hari kedua, itu orang sudah WA, Pak Ustadz minta teks khutbah Idul Fitri. Itu contoh ya. Itu namanya dia nggak mau mikir. Udah Lebaran, hari kedua Lebaran, ada lagi orang WA, orang lain lagi, Pak Ustadz minta khutbah teks Idul Adha. Ya sebenarnya kan nanti juga saya bikin, saya share, cuma kan udah deket-deket waktunya. Dari jauh-jauh hari udah di-share. Besok mau Lebaran, Pak Ustadz teks khutbahnya mana? Lah kan udah di-share, ya kehapus atau belum dia baca. Jadi sekarang ini banyak orang instan, manusia-manusia instan. Kalau antum mau awet muda, sering-seringlah makan mie instan, gitu. Karena mie instan itu pakai pengawet. Jadi kalau banyak-banyak mie instan, nanti antum jadi awet. Baik. Maka itu namanya orang tidak sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh berpikir tentang apa yang mau disampaikan. Nah, terus kesungguhan dalam melaksanakan tugas. Saya karena sering bicara manajemen masjid, itu pengurus masjid nanya, Pak Ustadz, ini khotib kadang-kadang datangnya terlambat. Udah menjelang Jumat dia baru datang, menjelang waktu. Saya bilang makanya masjid itu harus punya SOP, standar operasional prosedur. Misalnya khotib harus hadir 30 menit sebelum masuk waktu. Jadi kalau waktunya jam 12, setengah 12 dia udah hadir. Kalau 11.45, 11.15 dia sudah hadir di masjid. Bikin SOP begitu, kasih khotibnya. Maka kalau dia datang 5 menit sebelum waktu,
maka dia konditinya jelek, nggak sungguh-sungguh tuh dia. Ada yang nanya, bagaimana Pak Ustadz, waktu sudah masuk, akhirnya ada pengganti, khotib pengganti sudah naik ke mimbar, Assalamualaikum, duduk, azan. Ketika azan sedang berlangsung, khotib yang terjadwal ini datang, maju ke depan. Akhirnya khotib yang tadi udah Assalamualaikum turun lagi, khotib yang ini naik. Itu bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Saya bilang ini bukan soal hukum, ini khotib tidak tahu diri. Khotib ini tidak tahu diri. Kalau udah terlambat, mestinya duduk aja di belakang. Hormati orang yang sudah menggantikan. Namanya ini sholat Jumat terselamatkan. Nah, itu begitu. Jadi harus tahu diri. Maka kalau dia sungguh-sungguh, dia sudah datang lebih awal. Maka seperti yang sudah saya sampaikan, saya selalu berusaha jam 11 saya sudah sampai. Bahkan kalau lalu lintas lancar, itu setengah 11 saya udah nyampe. Pernah saya nyampe setengah 11, marbotnya lagi ngecek speaker. Halo, halo, cek 1 2 1 2. Saya masuk. Saya bilang, Pak, kalau ngecek speaker jangan sendirian. Emang kenapa Pak Ustadz? Ya kan speaker harus ada yang dengerin. Di sini harus ada yang dengerin, di situ ada yang dengerin. Ya Bapak kan nggak denger tuh, ini speaker di sini hidup apa enggak? Ayo ulang lagi. Ulang lagi, saya di situ. Ya bagus. Saya pindah ke situ. Halo ngomong. Ya bagus. Saya pindah lagi ke situ. Pindah lagi. Nah, di sini nggak bagus nih. Iya, di sini nggak ada speaker nih. Di sini nggak bagus nih. Habis sholat Jumat ngobrol sama pengurus, ini sebelah sini suara kurang jelas nih, nggak ada speaker nih. Iya Pak Ustadz, nggak ada speaker. Itu begitu. Saya bilang speaker itu kencangnya, speaker luar juga kencangnya itu sejauh radius masjid ini. Masjid ini skalanya sampai mana? Umpama masjid ini skalanya 1 RW, speaker itu suaranya se-RW ini aja, jangan sekelurahan. Ini kadang-kadang masjid speakernya sekelurahan. Saya itu khutbah terganggu. Kenapa? Saya khutbah di sini, dengerin khutbah yang di sono. Iya. Itu contoh. Jadi nggak ada ukuran, mestinya diukur. Apalagi ada masjid sana. Itu suaranya nyampe masjid sana, padahal di sini juga ada masjid. Ngelewati. Baik, kita kembali. Seorang khotib harus punya kesungguhan di dalam berdakwah. Sungguh-sungguh serius, sehingga dia mempersiapkan diri dengan baik. Dia berkomunikasi dan seterusnya. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.